Selamat malam, anak-anak, rekan-rekan muda, dan ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan hati yang penuh syukur setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Bersama saya Alfa Christian, kita kembali bersatu hati dalam doa. Hari ini Kamis 27 Juli 2023. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari pemberian-Mu. Terima kasih karena hari ini kami dapat menjalani rutinitas dan aktivitas kami dengan segala berkat dan penyertaan-Mu. Kini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk merendahkan diri agar bersedia dinasihati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan membaca bagi kita semua 1 Korintus 4 ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara berjumpa atau berinteraksi dengan orang yang sulit dinasihati? Pasti pernah ya. Entah ia anggota keluarga, rekan kerja, atau teman kita, baik di pergaulan maupun di pelayanan. Lalu, bagaimana perasaan saudara ketika berjumpa atau berinteraksi dengan orang yang demikian? Saudara mungkin akan merasa kesal dan jengkel. Sebab orang yang sulit dinasihati selalu punya dalih untuk mematahkan berbagai nasihat. Dan sebaliknya, dengan mudah ia dapat membangun 1001 macam alasan untuk membenarkan apa yang dilakukannya.
Lantas, bagaimana jika saudara dan saya tergolong orang-orang yang sulit dinasihati? Ketika firman Tuhan datang menyapa untuk mengubah hidup kita, masihkah kita mengeraskan hati dan tidak mau memperbaiki diri? Firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 20 berkisah tentang surat Rasul Paulus yang menasihati jemaat di Korintus untuk hidup seperti yang sudah diajarkan dan dijalaninya, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Satu hal yang melatar belakangi nasihat Paulus tadi adalah adanya kesombongan dan perpecahan yang timbul di jemaat Korintus. Jemaat ini memang memiliki tingkat pendidikan dan sosial yang cukup baik karena banyak orang kaya dan terpelajar di kota itu. Namun, pada titik inilah muncul persoalan. Jemaat jatuh dalam kesombongan dan perpecahan karena banyak pihak merasa paling mampu dan paling tahu dalam hal mengerjakan keselamatan dalam Kristus Yesus. Jemaat ini akhirnya terpecah menjadi beberapa kelompok yang mengklaim paling berjasa dalam hidup persekutuan jemaat. Paulus memang tidak bisa menasehati langsung jemaat di Korintus karena ia dan rasul yang lain sedang di dalam penjara. Hal itu dipakai oleh beberapa orang di dalam jemaat Korintus yang menganggap Paulus hanya seorang pengkhotbah keliling dan tidak mungkin akan kembali ke jemaat itu. Namun, Paulus mengutus Timotius untuk menasihati atau memperingatkan jemaat di Korintus agar mereka hidup seperti cara hidup yang diajarkan dan dijalani Paulus sendiri, yaitu hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus Yesus yang adalah kepala dari tubuh itu. Paulus agaknya tahu bahwa jemaat di Korintus tidak mudah dinasehati karena latar belakang mereka dan konteks yang terjadi di dalam jemaat. Karena itulah, Paulus sampai harus menuliskan dalam suratnya begini, menurut Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Jadi, pilih saja apa yang kalian lebih sukai. Apakah kalian mau saya datang untuk mengajar kalian dengan keras, atau saya datang mengajar dengan lemah lembut dan kasih sayang? Demikian yang tertulis di ayat 21. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya mungkin saja tergolong orang-orang yang sulit dinasihati, atau dengan bahasa yang lebih halus, tidak mudah menerima nasihat. Namun, belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah ketika Ia menyapa dan menasihati kita dengan firman-Nya. Allah juga dapat menggunakan siapa saja dan apa saja agar umat-Nya hidup seperti yang diajarkan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, merendahkan hati di hadapan sesama, dan membuka diri untuk dinasihati. Mari berdoa. Ya Allah, ampunilah kami jika selama ini kami masih suka mengeraskan hati ketika dinasihati atau diperingatkan oleh orang lain, bahkan oleh firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang terbuka dengan nasihat, sehingga kami tidak menjadi orang yang sombong dan selalu merasa diri benar.
dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami dapat menerima dan mengolah nasihat-nasihat yang kami terima untuk membuat hidup kami menjadi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tolonglah kami, manusia yang lemah ini, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu juga, kami percayakan hidup kami dalam tidur malam ini. Amin.